Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. All praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the merciful and the beneficent. Him only we worship and Him only we ask for help. Peace and salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness and from the Jahiliyah era to the Islamiyah era. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Bapak Dr. Andes Muhammad Erwin Siregar MBA beserta jajaran. Yang terhormat Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan, Master Engineering, Master of Science beserta jajaran. Yang kami hormati Dekan dan Fungsionaris Fakultas, yang kami banggakan seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Medan Area. Perkenalkan, saya Khairullah Esikom Emikom, dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Adapun kegiatan muzakarah kita pada siang ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana ibadah puasa Ramadan dapat meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kinerja individual dan institusi. Hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan muzakarah pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Insinyur Zulkarnain, Master of Science PhD. Beliau merupakan salah seorang guru besar yang dimiliki Universitas Medan Area dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian dan Magister Agribisnis Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Beliau juga merupakan penulis aktif di rubrik Opini Harian Waspada dan merupakan penulis buku berjudul Memimpin dengan Hati yang diterbitkan oleh Perdana Publishing. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Insinyur Zulkarnain, Master of Science PhD, untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Oh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Medan Area yang berhadir pada hari ini, Bapak Ketua BK Masjid Taqwa Universitas Medan Area, para fungsionaris, para dosen, para mahasiswa, para karyawan, dan jamaah sholat zuhur Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang kami muliakan. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur ilahi Rabbi, karena atas berkenannya lah kita berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama memperbaiki diri kita masing-masing untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan semakin hari semakin menjadi lebih baik. Kita bandingkan diri kita hari ini dengan kemarin, dan kita akan bandingkan juga besok dengan hari ini. Mudah-mudahan setiap hari kita akan semakin lebih baik dan mungkin juga akan semakin lebih benar. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena sesungguhnya dalam perjalanan hidup ini kita bukanlah sedang mengikuti kompetisi untuk memenangkan pertandingan orang lain, tapi dalam perjalanan hidup ini kita sedang berkompetisi dengan diri kita sendiri untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik sampai kepada ketemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala.
Pada hari ini saya diizinkan oleh Allah untuk tampil di sini untuk saling mengingatkan, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, terutama sekali untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudaraku dan sahabatku sekalian. Judul yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah Ramadan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Tapi saya lihat tadi di sini judulnya menjadi untuk peningkatan individual dan institusi. Sebetulnya arahnya akan sama saja ya. Saya sengaja memilih kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi ada 3 komponen yang saya akan coba kaitkan pada kesempatan kali ini, yaitu komponen Ramadan dan puasa Ramadan. Komponen kedua adalah kecerdasan emosional dan spiritual, dan komponen ketiga adalah SDM. Nah, kenapa ini penting? Karena kita adalah lembaga yang mengelola SDM dan menghasilkan SDM yang lebih baik. Kenapa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang kita ambil sebagai kata kuncinya dalam meningkatkan SDM? Karena sesungguhnya modal yang dimiliki oleh seseorang dalam beraktivitas, terutama dalam bekerja untuk memperoleh kinerjanya, ada yang kita sebut namanya manajemen Q. Q itu pertama adalah quotient, yang dalam hal ini terkait dengan, sebenarnya quotient artinya pengelompokan pemisahan, tapi kita salah kaprah mengartikannya sebagai kecerdasan. Q yang pertama, kecerdasan. Ada 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual mungkin kita nggak usah bahas di sini, tapi ada 2 yang perlu kita pertimbangkan dalam soal kecerdasan itu, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Q yang kedua adalah quality, kualitas. Itu menyangkut kualitas manusianya sendiri, keterampilannya, kompetensinya, kemampuannya, keahliannya, managerial skillnya, science yang dimiliki, dan sebagainya. Q yang ketiga adalah Qi dalam bahasa Cina, Qi bacanya, Qi atau Qi artinya energi. Itu terkait dengan fisik, kesehatan, energi yang dimiliki, tenaga, power, kemampuan, endurance, segala macam. Q yang keempat adalah kolbu, hati, heart, yang sering saya katakan dengan hati, heart, kolbu, nafs, segala macam, itulah dia hati. Jadi keempat komponen harusnya dimiliki oleh kita. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah cerita mengenai kolbu, saya sudah cerita mengenai hati. Pada kesempatan ini saya ingin cerita mengenai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang tentu dikaitkan dengan Ramadan dan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Jadi alur ceritanya pada hari ini adalah 5 komponen. Yang pertama Ramadan, yang Ramadan itu kita sebut salah satu namanya adalah Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, dan inilah yang akan mempengaruhi kecerdasan, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu kita akan lihat dia akan berpengaruh kepada kualitas SDM, dan dengan kualitas SDM diharapkan akan meningkat kinerja individual, dan dengan peningkatan kinerja individual diharapkan akan meningkat kinerja institusional. Seperti halnya juga kita umat ini, kalau individualnya, orang-orangnya, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, kebersihan, tukang babat rumput, dosen, mahasiswa, dosen, dan segala macamnya memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual yang tinggi, diharapkan akan meningkat kinerjanya dan institusi kita juga akan meningkat. Jadi saya mulai dengan yang pertama, yaitu puasa Ramadan. Apa itu puasa? Jadi kalau puasa biasanya yang adalah gambar kurma itu. Jadi salah satu
kata yang terkait dengan puasa di tempat kita ini juga adalah kurma, makanya satu puasa ya. Ramadan identik dengan puasa dan merupakan jarak utama dan aktivitas ibadah lainnya yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu kita yang paling utama, walaupun banyak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi yang paling utama adalah puasa. Jadi saya akan pertama membahas tentang Ramadan dan puasa dulu. Secara kebahasaan puasa adalah saum atau syam yang bermakna menahan atau al-imsak. Makanya kita sering dengar pagi imsak pukul berapa. Jadi kita tahan, kita menahannya sejak kapan gitu. Namun secara etimologi adalah al-imsaku anis syafi, yaitu mengekang atau menahan diri dari sesuatu. Itu maknanya. Tapi secara agama Islam, puasa itu diartikan sebagai menahan dengan mendekatkan niat, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dari makan, minum dan hal-hal yang lain yang membatalkan, seperti berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbit fajar kedua sehingga matahari terbenam. Itu definisi yang kita pahami semua. Artinya itulah pemahamannya, itulah definisinya, itulah konsepnya sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang, nggak ada berubah. Karena seperti saya bilang tadi juga bahwa agama itu disampaikan isinya itu aja kan, sejak zaman Rasulullah itu aja, cuman mengingatkan kita aja semuanya. Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa puasa itu memiliki dua perspektif, puasa fisik atau puasa lahiriah dan puasa batiniah atau puasa ruhiyah. Kalau puasa lahiriah itu gampang, tinggal menahan makan, menahan minum, dan menahan hal-hal yang batalkannya. Jadi menahan diri dari makan, itu puasa lahiriahnya. Menahan diri tidak minum, tidak berhubungan seksual walaupun dengan pasangan yang sah, serta menahan mulut, mata, telinga, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Jadi itu agak mudah. Relatif mudah, tidak mudah ya. Tapi yang paling sulit adalah puasa batiniah. Karena ini kita menahan dengan kesadaran spiritual, meningkatkan kesabaran spiritual. Jadi kalau tadi lahiriah atau fisik hanya sekedar kebutuhan fisik, tapi kalau ruhiyah atau batiniah meningkatkan kesadaran spiritual awareness. Dengan meningkatkan kontrol diri dalam konteks spiritualitas, yaitu tentang mengendalikan hawa nafsu, mengarahkannya pada kebaikan, merenungkan diri sendiri, memperkuat hubungan dengan Allah, dan memperbaiki perilaku serta sikap terhadap orang lain. Jadi lebih kepada ruhiyah atau batiniah atau spiritual. Yang nomor satu tuh relatif lebih mudah, nomor dua yang lebih kepada spiritual ya. Jadi puasa Ramadan itu dari dua perspektif itu, puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan dan ucapan yang diharapkan seperti ghibah, dusta, dan ujaran kebencian. Pantas sajalah Rasulullah juga pernah bersabda bahwa puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Oke. Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minum seperti yang saya katakan tadi, tetapi juga tentang menguji kontrol diri, mengontrol diri, memanage diri. Nah, ini akan berkaitan erat dengan kecerdasan emosional dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi mengontrol diri, self control, self management. Berpuasa akan mengasah kesabaran, mengendalikan emosi, meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi kesadaran spiritual itu. Mampu nggak kita mengasah kesabaran, mengendalikan emosi yang meledak dan meningkatkan kesadaran spiritual itu. Jadi
kesempatan untuk mengembangkan diri secara pribadi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi secara pribadi kita mengembangkan diri kita, secara keseluruhan juga kita meningkat itu. Makanya melalui perspektif ini, melalui kepekaannya dalam menghubungkan makna ibadah yang dilakukan dengan kondisi perbuatan individu dan sosialnya sehari-hari. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi, terlihat bahwa ada hikmah puasa itu. Ada hikmah dan makna puasa itu dalam perspektif pendidikan. Dari 7 poin yang saya sampaikan di sini, semuanya terkait dengan perkataan melatih diri untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih disiplin. Saya pikir semua orang sudah tahu bahwa disiplin itu jamnya berbuka, jam sahur, semuanya tertib, melatih untuk menjaga keseimbangan kehidupan antara fisik dan psikis, antara batiniah dan rohaniah dan lahiriah, mempererat silaturahmi, meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan perbuatan. Kita selalu menjaga supaya kita tidak salah, supaya kita tidak salah ucap, salah omong, salah tangan, salah kaki dan segalanya. Melatih diri menjadi lebih tabah dan sabar, melatih hidup sederhana, tidak untuk bermewah-mewah, mencegah penyakit karena pola makan yang berkelebihan. Karena kita makannya tidak berlebihan, menghindarkan kita dari penyakit. Nah, makna inilah sehingga puasa akan memberikan pendidikan. Puasa akan memberikan kepedulian sosial dan jalan menuju kedekatan diri seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu wajar, makanya dikatakan puasa sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Nah, bulan pendidikan untuk ngapain? Tujuan utama untuk puasa adalah untuk meraih ketakwaan dengan kesabaran dan kesempatan dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan pendidikan kita pada bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan insya Allah kita akan diwisuda dan mendapatkan gelar takwa. Sebagaimana petikan dari surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah nanti gelar kita ketika kita sudah selesai mengikuti pendidikan Ramadan dengan gelar menjadi manusia yang takwa. Dengan cara apa kita mencapai itu? Dalam bulan Ramadan kita melakukan latihan mengendalikan diri. Kita istiqomah untuk mengendalikan hawa nafsu dan amarah kita. Kita menghindari fitnah, kita menghindari ghibah, kita menghindari kedengkian, kita menghindari keangkuhan, kita menghindari kesombongan dan ucapan-ucapan kebencian. Kemudian kita mendidik diri kita untuk senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya puasa merupakan media paling utama untuk melatih kejujuran. Karena yang tahu kita sedang berpuasa atau tidak berpuasa hanya diri kita sendiri. Kita dididik untuk menjadi amanah, diberikan beban, diberikan tugas untuk berpuasa, diberikan kewajiban untuk berpuasa, kita jalankan amanah itu. Jadi kata-kata ini semuanya adalah kata-kata yang menggambarkan pendidikan emosional, jujur, amanah, istiqomah. Nah, pada bagian lain, melatih dan mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar dan tabah. Tabah, lapar pun tabah, lapar pun sabar, haus pun sabar, terik matahari yang begitu tajam pun sabar. Mengajar 2-3 sesi, sabar dan tabah. Dan kita juga dilatih untuk memiliki motivasi tinggi, karena di akhir hari ini saya akan mendapatkan kebahagiaan berbuka. Jadi kita termotivasi selalu untuk mendapatkan kebahagiaan, karena salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa adalah saat berbuka. Jadi kita selalu dimotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu, dan kita menjadi orang yang bermotivasi tinggi, memiliki spirit untuk mendapatkan kebahagiaan itu, optimis. Jadi puasa juga secara tidak kita sadari akan melatih kita menjadi orang yang termotivasi tinggi, orang yang optimis, orang yang sabar dan tabah. Apalagi keywords yang lain terkait dengan puasa itu, meningkatkan kepedulian kita dengan saling berbagi, tadi ke dalam,
istiqomah, jujur, tabah, sabar, optimis, motivasi, saling berbagi, meningkatkan empati kepada orang yang kurang beruntung. Karena kita merasakan apa yang mereka rasakan. Ini sudah banyak, hampir semua ustadz mengatakan itu. Ya. Meningkatkan rasa syukur atas kebahagiaan yang kita rasakan sebagai karunia Allah dalam menikmati berpuasa itu, dalam menikmati berbuka itu, dalam menikmati sahur itu, akan meningkat rasa syukur kita. Sehingga kita sekaligus mengimplementasikannya berupa sedekah, infak, dan zakat. Jadi sedekah, infak, dan zakat sesungguhnya adalah merupakan implementasi dari rasa syukur. Sebagai rasa syukur kita rajin membantu orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi kata-kata yang menggambarkan pendidikan di bulan Ramadan ini. Latihan pengendalian diri untuk mengendalikan emosi negatif, untuk hidup sederhana dan mengurangi konsumsi berlebihan. Yang biasanya makanan 2-3 kali sehari menjadi cuma 2 kali. Nah, untuk bersikap lebih rendah hati. Ternyata puasa juga akan mendidik kita menjadi tawadu, rendah hati, karena kita merasakan ketiadaan daya upaya kita, kepasrahan kita kepada Allah. Saya nggak tahu ya, ketika kita sakit lagi berpuasa pun kita rasakan itu, ya Allah, aku berpasrah diri kepadamu agar puasaku selamat sampai sore nanti. Ya insya Allah sakit kita bisa atasi sehingga kita bisa sampai berbuka. Nah, dari kotak-kotak yang 4 ini terlihat bahwa Ramadan yang sebagai bulan tarbiyah tersebut bisa melatih kita, bisa mendidik kita menjadi mampu mengendalikan diri, berdisiplin, jujur, sabar dan tabah, motivasi tinggi dan optimis, empati, sederhana, rendah hati, rasa syukur, dan istiqomah. Nah, saya buat warnanya biru karena menjaga diri dan hati itu tidak hanya bulan puasa saja. Ketika nanti kita sudah habis bulan puasa, kita terus istiqomah dengan mempertahankannya, baik sedang berpuasa, sedang tidak berpuasa, bahkan sesudah di luar bulan puasa. Jadi kita istiqomah dalam pengendalian diri, dalam disiplin, jujur, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita dapatkan pada bulan puasa itu. Baru masuk ke nomor 2. Tadi baru 1, Ramadan dan puasa. Kecerdasan emosional dengan Ramadan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Ramadan itu adalah tarbiyah untuk yang saya katakan sejumlah terminologi tadi itu. Pengendalian diri, jujur, sabar, tabah, dan seterusnya. Sementara per definisi, apa itu kecerdasan emosional? Setidaknya ada 5 indikator kecerdasan emosional. Kesadaran diri sendiri, self awareness, tadi saya singgung juga tuh, self awareness, kita sadar siapa kita tahu diri, kita tahu posisi. Itulah orang yang memiliki kecerdasan. Orang yang cerdas secara emosional, orang yang mampu mengendali dirinya, sadar siapa dirinya, tahu diri dia. Dalam buku saya yang lain harus saya katakan tahu diri, tahu posisi. Nah, yang kedua, orang yang cerdas secara emosional, orang yang mengatur diri sendiri, self regulation. Satu lagi, self management. Jadi self control, self management, self regulation. Mampu mengendalikan diri, mampu mengelola diri sendiri, mampu mengatur diri sendiri. Itu orang yang cerdas secara emosional. Yang ketiga, per definisi, kecerdasan emosional itu orang yang selalu termotivasi. Tadi kata-kata ini juga hadir dari bulan puasa. Termotivasi dan memiliki empati. Orang yang cerdas secara emosional, orang yang memiliki empati. Dan terakhir, memiliki social skill, keterampilan sosial. Ini nanti kalau saya jelaskan satu bab lagi, panjang lagi nih. Jadi intinya itulah, keterampilan sosial artinya memiliki keahlian, keterampilan berhubungan sosial dengan masyarakat, dengan orang lain di sekitarnya. Nah, ini keterampilan sosial itu mungkin erat kaitannya dengan kesalahan sosial itu ya, sebagian di antaranya. Oke, jadi kalau kita padankan dua ini, antara tarbiyah di Ramadan dengan kecerdasan emosional, ternyata banyak bahasa matematikanya, interseptnya. Banyak, dia dua lingkaran itu ada lingkaran tengahnya.
berkaitan antara kecerdasan, apa itu kecerdasan emosional dan apa yang semestinya didapatkan dari Ramadan. Sehingga dari dua ini kita sejajarkan, ternyata Ramadan itu merupakan tarbiyah untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi Ramadan menjadi media yang terbaik untuk membuat kecerdasan emosional yang lebih baik. Karena sesungguhnya kata orang ilmu psikologi di sini bahwa kecerdasan emosional itu tidak hanya dilahirkan, tapi itu dididik, dibina dan dikembangkan oleh kita. Kita bisa mampu meningkatkan kecerdasan emosional. Dan bulan puasa, Ramadan merupakan salah satu media terbaik untuk itu. Jadi dengan Ramadan meningkatlah kendalian diri, meningkatlah kejujuran, meningkatlah kesabaran, meningkatlah motivasi empati, meningkat rasa syukur, dan insya Allah kita istiqomah sehingga melalui Ramadan kecerdasan emosional meningkat. Dua, yang ketiga, Ramadan dengan kecerdasan spiritual. Nah, saya mulai dengan di bulan Ramadan kecerdasan spiritual yang bagaimana kira-kira itu yang kita dapatkan. Kalau tadi secara emosional, sekarang secara spiritual. Dalam bulan Ramadan ini kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah melalui ibadah yang intensif, bukan hanya puasa. Melalui puasa kita, melalui zikir kita, melalui sholat tarawih kita, melalui witir kita, melalui bacaan Al-Quran kita, melalui berbagai kegiatan lainnya yang substansinya adalah mendidik kita untuk berkembangnya kecerdasan spiritual dengan baik. Ini loh semua yang kita lakukan. Kalau ini kita lakukan dengan benar, dengan baik, insya Allah kecerdasan spiritual kita meningkat. Kita akan lebih banyak merenungi diri, muhasabah diri, mengenali diri. Who am I? Who am I? Siapa saya? Mengenali diri, siapa kita sesungguhnya? Dari mana kita berangkat dan kemana kita akan pergi? Meresapi apa sesungguhnya yang kita cari dan apa sesungguhnya tugas dan fungsi kita hidup di dunia ini. Tugas dan fungsi kita sebagai apa? Mencari ridho Allah, bukan mencari kekayaan. Akan muncul. Kita di dunia ngapain? Sebagai apa kita? Abdinya Allah, hambanya Allah. Jadi kita akan renungi kita, siapa saya, apa peran saya, apa fungsi saya, apa kewajiban saya, mau kemana saya pergi, dari mana saya berasal. Sehingga secara objektif kita akan mampu menilai lebih objektif terhadap diri kita sendiri. Makin merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dalam setiap gerak langkah, bahkan dalam setiap detak jantung kita, aliran darah kita, dan tarikan nafas kita. Dahsyat itu. Jadi setiap detak jantung, aliran darah, dan tarikan nafas, hadir Allah di dalamnya. Berbagai ibadah di bulan Ramadan secara intensif yang dilakukan dengan istiqomah sampai nantinya dibarengi juga dengan keikhlasan dan ketulusan. Ikhlas itu artinya kita berbuat semata-mata karena Allah, bukan karena ketua yayasan, bukan karena rektor, bukan karena dekan, bukan karena kepala dinas, bukan karena gubernur, bukan karena presiden, bukan karena ayah, bukan karena ibu, tapi karena Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah, tulus semata-mata mencari ridho Allah. Ridhomu yang saya cari ya Allah. Nah itu dia. Saya kalau gitu saya mau nangis saja tuh. Maka makin kuat keinginan kita akan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Kita ini memang tak berdaya, kita lemah, kita miskin, kita bodoh, kita rendah, kita hina, kecuali karena Allah. Jadi Allah yang mengangkat kita. Jadi kita harus mencari, jadi orang kita seperti ini, jadi rektor kita, jadi dekan kita, jadi profesor kita, itu bukan karena kita, karena Allah. Nah itu yang akan tertanam di hati kita dan makin menyadarkan kita dengan segala kemahaan Allah yang lainnya. Jadi dari itu semuanya melalui bulan Ramadan ini dengan pendidikan tarbiyah itu menuntun kita kepada 7 anak tangga menuju Allah. Ini saya tulis di waspada dalam minggu lalu. Jadi
7 anak tangga itu kita lalui, kita akan berhadapan dengan Allah. Pertama, taubat, kembali taat kepada Allah. Itu asumsi kita gak taat, kita kembali kepada Allah. Ketika kita sudah taubat, baru kita melangkah ke tangga kedua, ikhlas. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ikhlas, apapun yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanya karena Allah, bukan karena siapapun. Kita harus sanggup itu. Ketika kita sudah ikhlas mengerjakan apapun, mengucapkan apapun, seperti seorang Zulkarnain Lubis duduk di sini, ketika dia menyampaikan sesuatu ini, bukan karena apa-apa harusnya. Jangan tertanam di hati dia, seorang Zulkarnain Lubis itu menyampaikan ini karena ingin dikagumi orang. Karena dia, oh hebat dia, bagus dia ya, atau jelek enggak, tapi semata-mata karena Allah. Ridhomu yang kucari ya Allah. Yang ketika tawakal, ketika lewat tangga yang kedua itu ikhlas itu, kita menjadi bertawakal, berserah diri kepada Allah, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, tidak akan mungkin terjadi kalau Allah tidak merestui. Kita yakin itu. Tapi tanpa kerja apapun kita, kalau Allah berkehendak, jadi. Dengan catatan kita tidak boleh seperti itu, harus ikhtiar dulu kan begitu kan. Tapi tanpa ikhtiar pun, kalau Allah mau, nggak pakai ikhtiar, orang bisa dapat. Tapi kita disuruh berikhtiar, itu aja kan. Tapi yang paling penting adalah ikhtiar, doa, hanya batas itu yang kita mampu. Selebihnya serahkan diri kepada Allah. Kalau kau ingin menjadi dekan, jungkir balik tungkus lumus, jungkir balik segala macam, tak akan jadi kalau Allah nggak mau. Tapi makanya ketika dia nggak jadi, jangan frustasi, jangan stres, jangan dendang-dendang botol. Kalau kau ingin menjadi gubernur, kalau kau ingin menjadi anggota DPR, bermiliar-miliar uang habis, tak akan jadi kalau aku tak mau kata Allah. Jadi jangan dendang-dendang botol, pasrah aja. Pada itulah berserah diri kepada Allah. Tapi kalau memang ditakdirkannya, ada saja jalan dibuatnya, ada saja asbab dibuatnya, sehingga kita bisa berhasil. Tanpa kita cita-citakan saja bisa berhasil kalau Allah punya mau. Tiba-tiba seorang itu jadi gubernur, nggak dia cita-citakan. Makanya kita harus bertawakal kepada Allah. Itu dia tangga ketiga. Berikutnya bersyukur. Ketika berhasil itu, ketika didapat yang diinginkan itu, bersyukurlah. Ungkapan pengakuan dan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan dalam bentuk ucapan, hati, ucapan dan perbuatan. Nah itu tadi. Sesudah bersyukur, naik kepada sabar. Sabar itu apa? Bukan diinjak orang juga sabar namanya. Ditendang orang diam aja sabar. Sabar itu menahan diri, menahan nafsu, menahan emosi dan keinginan, dan semata-mata hanya karena Allah. Nah, baru melangkah. Kalau sudah bisa sabar, yang mengucapkan sangat mudah, tapi mengimplementasikannya nanti dulu. Baru melangkah ke yang ke-6, ridho. Rela, puas, ikhlas, menerima semua apapun yang sudah terjadi tadi. Jadi begitu kita bertawakal, berserah diri, apapun hasilnya ridho. Ada bahasa lain, qanaah, ridho apapun ketentuan Allah sama kita. Puas kita pun nggak jadi anggota dewan, puas juga, ridho, rela. Nah, itu memang berat karena menyangkut hati ini. Nah, tangga terakhir ketika berjumpa dengan Allah adalah muraqabah. Inilah yang paling tinggi, kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya. Itu yang saya katakan tadi. Apapun yang kita akan lakukan, kita sadar, kita yakin betul, kita yakini dari hati kita yang paling dalam. Kalbu kita mengatakan demikian, Allah mengawasiku, sehingga kita tidak akan berbuat macam-macam lagi dunia ini. Kita tak akan mungkin korupsi, kita tak akan mungkin berbohong, kita tak akan mungkin aniaya, kita tidak mungkin tidak adil, kita tidak mungkin tidak diskriminatif, kita tidak akan mungkin memanfaatkan jabatan kita untuk kepentingan diri sendiri, apalagi kepentingan orang lain dan diri sendiri. Kita tidak mungkin zalim, suka hati, karena kita tahu Allah ada di situ, Allah dimanapun kita pergi. Nah, dengan 7 tangga ini, taubat, ikhlas, tawakal, syukur, sabar, ridho dan muraqabah tadi, itu sejajar juga dengan kecerdasan spiritual.
Apa rupanya kecerdasan spiritual itu? Kemampuan untuk memperoleh makna, ini makna kecerdasan spiritual, kita memperoleh makna dari kehidupan dan menghubungkan seseorang dengan zat yang maha tanpa batas dan maha tak terhingga dan maha kuasa. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mampu menikmati, memaknai bahwa apapun yang kita dapatkan ada intervensi Allah di dalamnya. Itu dia tanda bahwa kita cerdas secara spiritual. Tadi tanda cerdas secara emosional sudah saya bilang. Sadar bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan alam semesta. Kita ini kecil. Kalau kita letakkan anak semut di globe, itu kan sangat kecil dibandingkan globe. Nah, kita nggak sampai seperti itu di bumi ini, di tata surya ini, di galaksi ini, di semua ini. Kita kecil sekali. Dan kita bagian dari alam semesta ini. Dan merasakan adanya kekuatan yang lebih kuat dan lebih besar. Itulah dia Sang Maha Kuat dan Sang Maha Besar itu. Dibanding dengan jagat raya dan seluruh isinya. Jadi yang mulai dari neutron, atom, sampai kepada galaksi, Andromeda, segala macam itu. Saya pun nggak tahu namanya apa lagi. Begitu luas terbesar itu sebagai sebuah sistem. Dan kita bahagian dari situ yang sangat kecil. Dan ini semuanya dimiliki, diciptakan oleh yang Sang Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Tak Terbatas, Maha Tak Terhingga tersebut. Memahami sepenuhnya hakikat kehidupan yang di dalamnya. Ini juga sebagai salah satu indikator bahwa kita cerdas secara spiritual. Kita tahu kemana kita akan pergi dan dari mana kita datang. Tadi juga dipuasakan begitu kan. Nah, dua ini kalau kita paralelkan, ternyata Ramadan itu adalah tarbiyah untuk kecerdasan spiritual yang baik. Melalui perenungan, melalui muhasabah diri, dan tadi itu, insya Allah kita akan capai kecerdasan spiritual yang lebih baik. Jadi melalui bertaubat secara ikhlas, bertawakal, meningkatkan rasa syukur, sabar, ridho, muraqabah, kita akan memperoleh kecerdasan spiritual yang baik. Jadi masuk ke yang keempat. Tadi kan yang keempat ini apa? Kaitkan keduanya dengan puasa Ramadan. Jadi bukan hanya emosional tapi juga spiritual. Jadi bulan Ramadan akan menjadi sahrut tarbiyah bagi kita semua. Apabila kita mampu meningkatkan kesadaran diri, self awareness, mampu mengatur diri sendiri, self regulation, berdisiplin, memiliki semangat, bermotivasi tinggi, berempati, ikhlas, sabar, tabah, jujur, ridho, amanah dalam menerima tugas untuk menunaikannya, senantiasa berbuat baik karena merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasinya, serta terus istiqomah ketika kita sudah mampu menjalaninya. Inilah gabungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang akan meningkat kita dapatkan melalui bulan puasa ini. Nomor 5, sudah dapat nih kecerdasan emosional yang lebih baik, sudah dapat kecerdasan spiritual yang baik, nah kaitkan dengan kualitas SDM. Nah, tadi kan kecerdasan emosional di satu sisi, ini ceritanya tadi, meningkatkan kesadaran bla bla bla. Apa itu meningkatkan SDM? Kita sekarang ke SDM. Tadi baru cerita puasa dengan kecerdasan. SDM itu meningkat, indikatornya apa? Memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Ini terkait dengan keterampilan fisik. Memiliki pengetahuan yang memadai. Ini quality tadi. Ketika saya katakan di depan. Nah, yang dua, yang tiganya lagi itulah dia kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan emosional yang merah-merah ini itu indikator dari kualitas SDM. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, dan memiliki sikap jujur. Ini yang tiga ini bagian dari meningkatnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu terkait erat dengan indikator manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia itu dia seabrak ini punya tanggung jawab, punya disiplin, punya kualitas pekerjaan, punya jumlah kuantitas produk, kehadiran atau presentasi di tempat bekerja, mampu menjalin kerjasama, inisiatif, leadership atau kepemimpinan, perilaku atau attitude dan karakter. Ini semuanya, dan diantara sejumlah gambaran indikator manajemen SDM ini yang merah itu cuman dua
yang tidak terkait dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang lahir dan dibesarkan melalui Ramadan. Jadi tanggung jawab, disiplin, kehadiran, kerjasama, inisiatif, kepemimpinan, perilaku dan karakter itu bisa kita pupuk melalui bulan Ramadan dengan meningkatnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi ini saya langkahin aja nih. Nah, sehingga kita ketemu dengan model ini. Ini pakai statistik lagi dikit ya. Jadi ada dua kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Itu jadi komitmen afektif ini menjadi mediating variabel mediator. Komitmen afektif itu apa? Rasa keterlibatan pada organisasi. Orang yang memiliki rasa cinta ke umat ini misalnya sebagai contoh, itulah dia komitmen afektif, rasa keterlibatan pada organisasi. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu mempengaruhi komitmen afektif secara langsung, dan komitmen afektif mempengaruhi kinerja SDM secara langsung. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara tidak langsung mempengaruhi kinerja SDM melalui komitmen afektif. Jadi itu indirect effect. Jadi emotional intelligence and spiritual intelligence indirectly affecting the human resources management performance melalui komitmen afektif. Tapi secara langsung juga dia berpengaruh. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual mempengaruhi kinerja SDM. Dari yang kita lihat tadi itu kan, apa itu kinerja SDM? Kualitas tadi, kuantitas, waktu kerja, itu di antara lain. Nah, SDM itu siapa? Semua, pimpinan iya, staf iya, karyawan iya, operator iya, teknis iya, lapangan iya, semua. Jadi ini semua relevan. Jadi kalau di universitas mulai dari rektor, wakil rektor, kepala biro, kepala pusat, kepala lembaga, dekan, wakil dekan, ketua prodi, kepala prodi, sampai kepada tingkat bawah. Nah, kalau ini sudah meningkat, makanya dia ke kanan, kinerja institusi meningkat. Jadi kita bisa mempertahankan akreditasi unggul, kita bisa mempertahankan ranking, kita bisa mempertahankan rating, kita bisa meningkatkan pelayanan, kita bisa meningkatkan uluaran, kita bisa meningkatkan kerjasama apabila kita memiliki kinerja yang bagus secara individual. Kinerja yang bagus secara individual dipengaruhi oleh komitmen afektif kita, dan komitmen afektif ini dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang juga secara langsung juga berpengaruh kepada kinerja SDM. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Zulkarnain, Master of Science PhD, atas pemaparan yang sangat bermanfaat bahwa puasa bukan hanya ritual menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, puasa adalah ibadah yang kompleks dalam rangka menjadikan kita pribadi muslim yang lebih berintegritas, baik itu kecerdasan secara intelektual, emosional maupun spiritual, baik itu dalam pemikiran, perasaan maupun perbuatan. Terima kasih banyak Bapak Prof. Selanjutnya sehubungan dengan telah berakhirnya muzakarah ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta unitnya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin langsung saja Prof ya gitu. Hari ini kan kita dibombardir Prof ya, dibombardir oleh beberapa berita Prof. Kenapa? Hari ini kita dibombardir berbagai berita negatif Prof ya gitu di negara kita gitu. Ini kan apalagi kalau itu sudah mengganggu kebutuhan dasar kita Prof. Terutama masalah yang oplosan kemarin itu Prof. Ini kan kebutuhan dasar manusia Prof. Ya gitu. Nah ini rasanya sulit Prof ya gitu untuk kita mengendalikan emosi ya gitu karena sudah diumumkan tersangkanya gitu. Ini bagaimana sikap kita ini Prof? Karena sudah mengganggu kebutuhan dasar kita gitu. Padahal kan kalau di negara lain itu kita boleh menuntut Prof ya gitu. Boleh menuntutnya gitu karena kan kita menganggap bahwa negara tidak profesional di sini gitu. Nah ini kan kita nggak bisa menuntut Prof, tapi mereka mengganggu kebutuhan dasar kita.
Ini bagaimana kita menyiasati ini sehingga tidak mengganggu mungkin emosional kita gitu, dan juga mungkin tidak mengganggu puasa kita gitu. Dan kita sudah tahu tersangkanya gitu, karena sudah diumumkan. Ini bagaimana Prof? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Zul, materi tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ini menjadi berbeda setelah Prof Zul menyampaikan dalam Kurang jelas ya. ya. Pakai ini Lagi dekat lagi sini. pakai ini aja mungkin. Bergema. Bergema ya. Harus lebih dekat. Baik. Sekarang lebih baik, Prof? Sudah lebih baik, bisa didengar? Baik, terima kasih. Materi tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ini menjadi lebih berwarna setelah Prof sampaikan dikaitkan dengan performance SDM. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ini indikator keberhasilannya dapat nggak diukur dengan melihat THR misalnya, atau misalnya juga kita melihat dengan pendapat-pendapat masyarakat atau pendapat karyawan atau mungkin juga pendapat peak management yang berusaha untuk menampilkan bahwa kinerja menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau kita lihat belakangan di media elektronik misalnya, kemarin kita lihat ada informasi banyak ASN yang dipotong THR-nya dan potongannya sangat signifikan. Bagaimana kaitannya dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ini dikaitkan dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada orang yang cerdas secara intelektual, tapi tak cerdas secara emosional dan tak cerdas secara spiritual. Itu kan segitiga. EQ, SQ dan IQ kan gitu kan. Ada orang cerdas secara intelektual, tapi tak cerdas secara emosional dan spiritual. Itulah yang maling, yang jago, yang yang hacker, yang bisa mencuri, yang dengan kemampuannya dia bisa menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Termasuk orang yang mengoplos itu karena pintar. Kalau nggak pintarnya nggak bisa seperti itu, tapi nggak baik. Saya kaitkan juga dengan tiga yang sering saya katakan: logika, etika, estetika, kan gitu kan? Atau naluri nurani yang sering saya bilang juga itu. Jadi ada orang benar secara logika, tapi nggak baik secara etika. Nah itulah dia benar. Jadi kalau misalnya apakah yang dia harus cari dalam hidup ini? Ya kekayaan, itu benar. Siapa yang tidak mau kaya? Tapi apa itu baik? Nggak baik. Karena kita di hidup ini bukan mencari kekayaan. Kekayaan apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Berarti itu yang nggak cerdas secara emosional. Dia nggak peduli orang. Dari yang indikator tadi, self regulation dia nggak ada, self management dia nggak ada, self control dia nggak ada, empati dia nggak ada. Ya pasti dia tidak cerdas secara emosional. Ada seorang pemimpin yang menikmati kepemimpinannya untuk kepentingan dia sendiri, sementara rakyat terzolimi. Itu dia nggak cerdas secara emosional, apalagi secara spiritual. Yang tidak cerdas secara spiritual apa? Dia merasa berhasil jadi profesor karena kemampuan dia. Hebat saya. Dia gagal menjadi anggota dewan, bunuh diri ya, atau hampir bunuh diri, atau gila. Itu karena nggak cerdas secara spiritual. Dia nggak tahu bahwa apapun yang dilakukan ada campur tangan bagi bahasa umum, ada campur tangan dari zat yang maha kuasa, maha tak terbatas, maha tak terhingga dalam hidupnya. Dia yakin betul ada itu. Nah, itulah yang cerdas secara spiritual. Jadi
Ini karena kita semua di Islam, yang apakah orang non Islam bisa cerdas secara spiritual? Bisa. Tapi karena dia merasakan ada yang mencampur, ada zat yang maha besar, maha tak terbatas, maha tak terhingga yang mempengaruhi hidupnya. Itulah yang mereka sebut tian, bula jadi nabolon, somba debata atau apapun itu. Bagi kita siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bedanya. Konsep mereka nggak sama dan pemahaman. Jadi kalau saya mengatakan mereka konsep, saya katakan keyakinan. Nggak boleh kita bilang konsep kita. Keyakinan kita Allah. Konsep mereka Tian, Sang Hyang Widi. Itu konsep. Kalau Islam kita bukan konsep ya, keyakinan, iman. Nah, itu dia. Jadi dia bisa jadi ada orang yang cerdas secara spiritual, tapi tak cerdas secara intelektual. Tak cerdas pula secara emosional. Kerjanya hanya berharap aja sama kehendak Allah, tapi diam aja dia. Berzikir aja dia kalau orang Islam. Sampai lekuk jidatnya, makan pun nggak peduli dia. Pokoknya pasrah aja. Dia yakin betul itu, dia tahu apa langkahnya, tapi dia nggak berusaha. Itu Pak ya. Jadi agak-agak mirip juga pertanyaannya, macam mana yang motong-motong THR itu yang apa segala macam. Apapun ceritanya itu, makanya saya pernah nulis bahwa syarat kepemimpinan adalah cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Jadi nggak apa-apa kurang cerdas sedikit secara intelektual pun nggak apa-apa. Tapi jangan pula sampai idiot kan. Nah, nggak apa-apa. Itu di buku saya itu sebut juga itu bahwa harus cerdas secara emosional dan cerdas spiritual. Orang yang cerdas secara kecerdasan emosional itu apa? Jujur. Semakin banyak dia berbohong, semakin tidak cerdas dia. Semakin banyak dia menipu, semakin tidak cerdas dia. Semakin banyak dia tidak konsisten dan tidak konsekuen atas perkataan dan perbuatannya, semakin tidak cerdas dia. Mungkin dia cerdas secara intelektual. Jadi kalau kelakuannya menakut-nakuti, membohongi. Nah, jadi emosional itu bukan emosi marah. Tapi itu tadi indikator self regulation, self management, self control, empati dan social skill. Itu dia. Gitu Pak. Dah. Baik, terima kasih banyak Prof. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Thank you very much to Mr. Professor Insinyur Zulkarnain, Master of Science PhD, dan seluruh hadirin jamaah yang berbahagia. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.